Kita mau kemana? Kita mau ke Singapura. Singapura ya, Bandung. Finally ya kita apa ini namanya tuh? Kita siap-siap ke Singapura. Iya. Gila sih. Foto dulu Bis guys. berapa kalian bis berapa? Kita ketinggalan pesawat kebetulan. Jadi Iya. jadinya kita ke KBP. Busnya tuh ke bandara. Udah sampai mana? Udah di KBP. Kita udah di bandara, guys. Di belakangnya IKEA. Tuh. Harusnya. Kita nanti mau tur ya. Nanti kita ditemani. Jadi kita lagi di Al Irsyad. Sini ada kelas buat jenjang yang TK. Jadi ada TK 0, TK A dan TK B. Untuk TK yang 0 itu 2 kelas. Untuk A dan B 4. Untuk laboratorium ICT-nya sendiri, buat TK itu kapasitas cukup hingga 30 orang. Ada ini ruang apa? Ini ruang arts. Musik. Jadi ini lapangan yang dipakai bisa buat upacara, mungkinnya itu benderanya. Nah, di depannya lapangan ada bisa dilihat amphitheater beserta tangga untuk duduknya juga gitu. Ya kan, bisa dilihat sendiri. Ayo. Ini di belakang aku ada kantin buat anak-anak SD sama anak-anak TK. TK. Ini ruangan apa? Nah, jadi ini ada ruangan playhouse, jadi tempat bermain tapi indoor. Iya. Dan di sini dibagi-bagi ada kayak library, terus bakery, terus hospital, terus ada supermarket. Terus di sini juga tersedia toilet. Ini sama aja kayak indoor playground ya? Iya, betul. Ini buat apa sih? Hah? SMP. TK? Oh iya, ini untuk TK. Hai. Kelas berapa? Kelas berapa? Emang iya. Ini ada sumur ibukan. Terus di situ ada drainase dari atas turun ke bawah sini. Terus disalurin ke sana. Jadi sekarang kita ada di hall-nya SMP. Jadi yuk kita lihat ruangan apa aja sih yang ada di sini. Mari kita lihat. Buat jenjang TK. Kegiatan ekstrakurikuler olahraga mereka biasanya ngelakuinnya di sini. Dan di sini ada tempat duduk untuk mereka. Ada di sini di kanan sama di kiri. Untuk di sini itu baru ada ruang ganti baju, ruang ganti pakaian untuk cewek di sini. Terus ada di cowok juga. Nah, terus
kita di sini juga dilengkapi dengan ruang kayak semacam UKS. Soalnya kalau misalkan mereka cedera setelah olahraga, jadi nggak perlu jauh-jauh, jadi disediain ruang kesehatan. Di sini ada toilet khusus toilet air ya. Dan untuk kamar mandinya juga bisa. Di sini ada kamar mandi. Di sini juga ada shower ya buat mandi. Nah, ini shower. Selanjutnya untuk parkiran mobil itu dipisah dengan parkiran motor. Untuk parkiran mobil itu di bagian bawah. Jadi di parkiran mobil ini sudah sirkulasinya itu sudah cukup untuk 2 mobil bolak-balik. Lalu di atasnya itu ada parkiran motor. Dan di sini juga disediakan rem yang mengakses langsung ke parkiran. Tetapi untuk informasi saja bahwa di sekolah ini itu tidak menerima siswa yang disabilitas. Mengapa? Karena fasilitas di sekolah ini itu kurang memadai. Nah guys, tadi kita udah keliling, udah tour. Terus kita udah tour di semua jenjang ya, dari TK sampai SMA. Terus tadi tuh di bangunan-bangunannya tuh ada kayak elemen-elemen Islam gitu ya. Karena bangunan ini fungsinya kayak merupakan Al-Islam itu apa ya? Bangunan Islam ya? Apa sih? Sekolah Islam. Nah terus ternyata Al-Islam itu didesain oleh arsitek siapa? Ridwan Kamil. Tapi sebelum beliau menjadi penjabat ya, jauh sebelum menjabat. Terus katanya di sini tuh pakai 3 kurikulum. Yang pertama ada kurikulum Cambridge, terus ada kurikulum nasional, sama yang terakhir itu ada kurikulum yang mereka emang kembangkan, itu singkatannya APIS. Jadi kurang lebih dari TK sampai SMA itu sudah termasuk bangunannya itu ada lapangan basket, ada lapangan sepak bola, ada lapangan, untuk lapangan TK itu dipisah ya. Jadi mereka tuh kalau misalnya upacara dan olahraga bermain itu dipisah dengan lapangan SD dan SMP-nya. Nah iya, nah di sini tuh menerapkan apa ya, yang pulang sore itu Full day. Nah ya full day dari jam 7 sampai habis asar jam 4 sekitar sore. Nah terus uniknya di sini ternyata jadwal olahraganya itu jadi per minggu tuh diganti. Misalkan kayak kelas 1 atau ya kelas 1 misalkan minggu ini jadwalnya pagi. Nah minggu depannya tuh jadi siang atau sore. Nah itu tuh ganti per 3 bulan. Iya per 3 bulan gitu. Terus ternyata setiap hari Rabu tuh mereka nerapin apa middle of the race gitu. Jadi kayak setiap Rabu tuh pulang cepet jam 2. Tapi dari situ tuh ada komplain-komplain karena ini dalam komplek, banyak komplain-komplain dari warga atau pengguna jalan tuh macet gitu. Kan karena keluarnya bareng ya. Iya, betul. Iya, benar. Nah, terus ada mungkin istilahnya ekskul juga, atau di sini tadi dijelasin regular activities, ada beberapa, banyak lah. Nah itu antaranya ada drama atau teater, terus apa lagi ya? Ada Sundanese program, terus ada pramuka, terus ada apa ini Wak? Muhoyam atau apa gitu, kita lupa. Terus mereka juga mengadakan kerjasama dengan sekolah lainnya, seperti kayak liga basket dan futsal. Terus ada learning journey juga sesuai apa yang dipelajari. Terus ada konser musik juga, terus ya, ada menasik haji. Nah ya, itu tuh yang menasik haji sama konser musik tuh ternyata itu program tahunan mereka gitu. Terus ini yang unik banget ya, apa ya? Yang tuh? Jadi kalian pernah nonton Harry Potter gak sih? Itu ternyata di sekolah itu sama gitu, kayak dibagi 4 house gitu, nggak tahu, lupa namanya itu. Warna ada hijau, kuning, merah, sama biru juga. Terus jadi semua jenjang, dari mulai kelas 4 sampai SMA itu dibagi hostnya gitu. Jadi nggak bisa ganti. Kalau kita udah dapet host yang kuning ya udah kita nggak bisa ganti itu. Terus biasanya di host tuh ada
apa aja ya, kegiatan apa aja? Ada pertandingan gitu ya? Iya. Jadi untuk SD-nya itu sendiri terdapat 6 kelas. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Dengan masing-masing itu, satu kelasnya itu terdiri dari 28 hingga 29 siswa. Untuk ya, Terus untuk SMP SMA-nya berapa juga kak? 28 sampai 26 siswa juga masing-masing kelasnya itu. Terus kan ada lab juga ya tadi kita lihat Ya. kan? Ada ICT, ada lab apa? Ada lab, Apa kayak science gitu. ada ruang seni juga. Jadi banyak guys ruang-ruangannya itu. Nah ini ketuanya. Yo, Iya, zoningnya kalau antara TK dan SD itu sebenarnya deket ya. Kayak cuman dibagi beberapa transisinya itu kayak ada di tengah, dan itu tuh khusus untuk tangga aja gitu antara SD dan SMP, dan di bawahnya itu ada kafetaria buat TK dan SD gitu. Lanjut. Tadi juga ada taman bermain ya? Bener, taman. Indoor, outdoor. Iya, indoor outdoor, playgroundnya indoor outdoor. Nah, jadi yang outdoor kayak perosotan dan lain-lain. Kalau indoor itu kayak tempat apa ya? Kayak playhouse gitu. ya playhouse gitulah yang buat kayak Lego gitu. Nah, terus lanjut lagi ke KDH sih tadi kayak sempat Iya. notice gak sih kayak banyak tanaman gitu, terus Benar. ruang hijaunya banyak. banyak gitu. banget. Yang tadi dijelasin di vlog, ada apa? Habis ruang upacara di bawahnya tuh ada kontur ke bawah. Nah, itu ada amphitheater. Bisa dibuat pas ada pentas seni musik. Karena di sebelah ruang di sebelah amphitheaternya ada ruang musik buat latihan musik gitu. Untuk jumlah murid dari usia TK sampai SMP itu ada 1.219, lalu untuk gurunya itu ada 127 orang, untuk teknikal ada 23 orang.